Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Dian Mahardika dengan NIM 20.149 dari kelas Pengantar Manajemen B. Di sini saya akan membawakan materi berkaitan dengan managing and performing. Dalam satu organisasi kerja yang baik, perlu adanya manajemen organisasi yang baik pula. Namun, sebelum masuk kepada pembahasan mengenai manajemen organisasi, ada baiknya jika kita memahami terlebih dahulu apa yang disebut sebagai manajemen dan organisasi. Manajer adalah seseorang yang bekerja melalui orang lain dengan mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan mereka guna mencapai sasaran organisasi. Seseorang yang karena pengalaman, pengetahuan, dan keterampilannya diakui oleh organisasi untuk memimpin, mengatur, mengelola, mengendalikan, dan mengembangkan kegiatan organisasi dalam rangka mencapai tujuan. Organisasi adalah sekumpulan orang dari beragam latar belakang, perbedaan pendidikan, dan berbagai ketertarikan. Mereka bekerja sama untuk mencapai satu tujuan. Dalam organisasi, setiap orang harus berkoordinasi satu sama lain demi meraih tujuan organisasi. Hal tersebut juga jelas berlaku dalam lingkup perusahaan. Setiap pekerja perlu untuk bekerja sama satu sama lain demi menghasilkan apa yang ingin perusahaan tuju. Untuk itu perlu adanya manajemen organisasi agar dapat membantu mengeluarkan kemampuan terbaik setiap pekerja. Pertanyaannya adalah, apa yang dilakukan manajer untuk membantu organisasi mencapai kinerja maksimal? Terdapat sejumlah esensi penting dalam manajemen organisasi yang memiliki dampak langsung terhadap ritme kerja di suatu perusahaan. Beberapa kegunaannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, planning. Kegunaan manajemen organisasi dalam satu perusahaan yang pertama adalah terkait dengan perencanaan bisnis yang efektif dan tepat sasaran. Aspek ini menjadi penting karena pada poin ini perusahaan yang baik harus mampu untuk menentukan langkah ke depan, mengetahui cara untuk mencapai tujuan tersebut, dan menghindari kebingungan yang berpotensi merugikan. Yang kedua, organizing. Organizing merupakan proses mengatur manusia dan sumber daya lain untuk bekerja sama dalam mencapai satu tujuan. Kata kunci yang perlu diperhatikan dalam definisi tersebut adalah manusia dan sumber daya. Aspek pengorganisasian dalam manajemen organisasi mengacu kepada pemanfaatan sumber daya untuk mengeluarkan kemampuan terbaik dari setiap pekerjanya. Yang ketiga adalah staffing. Poin kepegawaian dalam manajemen organisasi merujuk kepada perekrutan anggota, baik di dalam satu organisasi maupun perusahaan. Manajemen organisasi yang tepat tentu akan merekrut pekerja yang tepat untuk posisi yang tepat pula. Hal ini dilakukan untuk menghindari masalah yang berpotensi ditimbulkan oleh pekerja yang tidak berada pada posisi semestinya dan menjaga manajemen organisasi untuk tetap berjalan dengan baik. Yang keempat adalah leading. Manajemen organisasi membutuhkan seseorang pemimpin dan pengelolaan pekerjaan. Manajer atau atasan harus mampu menetapkan target yang jelas bagi setiap pekerja. Manajemen organisasi yang tepat juga harus memastikan bahwa setiap pekerja berupaya untuk fokus dalam tujuan yang sama. Yang kelima adalah kontrol. Tanpa kontrol yang tepat dari pemegang kekuasaan di dalam perusahaan, maka manajemen organisasi tidak akan efektif. Untuk membangun manajemen organisasi yang positif, pemilik perusahaan perlu peka untuk memahami apa yang sebetulnya terjadi di dalam maupun di sekitar perusahaan. Atasan perlu melakukan peninjauan kepada performa perusahaan secara menyeluruh baik dari lingkup divisi, tim, bahkan hingga kepada individu-individu dalam manajemen organisasi. Yang keenam, time management. Manfaat manajemen organisasi berikutnya terhadap perusahaan adalah pengaturan waktu. Pekerja dapat bekerja secara lebih efektif jika perusahaan menerapkan kerangka waktu dan manajemen organisasi yang tepat. Sebagai ilustrasinya, manajemen organisasi yang paham akan kepegawaiannya pasti tidak akan memberikan tugas dengan kerangka waktu yang sama kepada setiap perusahaan, ke setiap karyawannya. Pekerjaan yang dibatasi tenggat waktu yang pendek tentu akan lebih baik jika diserahkan kepada pekerja dengan kecenderungan kerja yang praktis. Sementara pekerjaan yang menuntut atensi lebih akan lebih baik jika dibebankan kepada pekerja yang teliti. Dengan begitu, seluruh pekerjaan dapat terselesaikan tepat waktu dan manajemen organisasi menjadi lebih efektif. Yang ketujuh adalah motivasi. Manajemen organisasi juga berperan untuk menimbulkan lingkungan yang memotivasi pekerjanya. Suntikan motivasi membuat para pekerja betah untuk bekerja dan terus berupaya secara maksimal untuk memproduksi hasil kerja yang baik di setiap kesempatan. Penghargaan, intensif, outing, dan fasilitas adalah beberapa bentuk yang membuat pekerjaan diapresiasi dalam pekerjaannya.
Bentuk apresiasi tidak harus selalu mahal atau mengeluarkan biaya besar. Terkadang pujian kecil atas hasil kerja yang baik kepada pekerja juga sudah lebih dari cukup untuk menumbuhkan loyalitas serta memantik semangat. Berikut ini adalah penjelasan singkat mengenai 10 peran manajer menurut Mintzberg yang dipublikasikan dalam Mintzberg on Management Inside Our Strange World of Organization pada tahun 1990. Interpersonal roles. Kategori peran antar pribadi ini adalah kategori peran seorang manajer untuk memberikan informasi dan ide. Satu, sosok atau figur head. Seorang manajer memiliki tanggung jawab terhadap legal, sosial, seremonial, dan juga bertindak sebagai simbol perusahaan. Seorang manajer diharapkan menjadi sumber inspirasi. Sebagai contoh, seorang manajer biasanya akan melakukan hal-hal seremonial seperti menghadiri pemotongan pita peresmian, menandatangani dokumen legal, menyapa tamu perusahaan, dan menjadi tuan rumah resepsi. Yang kedua, pemimpin. Seorang manajer bertugas sebagai pemimpin dalam tim, departemen, ataupun organisasinya. Menyeleksi dan melatih karyawannya serta mengelola kinerja dan memotivasi karyawannya. Lalu yang ketiga adalah penghubung. Seorang manajer harus membangun dan menjaga komunikasi dengan kontak internal perusahaan maupun kontak eksternal perusahaan. Contohnya berpartisipasi dalam pertemuan dengan mewakilkan dari divisi atau departemen lain atau organisasi lainnya. Lalu informational roles atau peran informasional. Pada peran informasional ini, seorang manajer berperan sebagai pengelola informasi. Tiga peran yang tergolong dalam informational roles adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah memantau. Dalam peran pemantau ini, seorang manajer berperan sebagai mencari informasi yang berkaitan dengan industri dan organisasinya. Lalu kedua, penyebar informasi. Setelah mendapatkan informasi, seorang manajer harus menyebarkan dan mengkomunikasikan informasi tersebut ke orang lain di dalam organisasinya. Lalu yang ketiga adalah juru bicara. Seorang manajer juga berperan sebagai juru bicara yang meneruskan informasi tentang organisasinya dan tujuan organisasinya ke pihak luar. Lalu, yang terakhir adalah decisional roles atau peran pengambil keputusan. Seorang manajer juga berperan sebagai wirausahawan, memecah masalah, pembagi sumber daya, dan perunding. Keempat peran tersebut termasuk ke dalam kategori decisional roles atau peran pengambil keputusan. Berikut penjelasan singkatnya. Yang pertama adalah wirausahawan. Seorang manajer harus mampu membuat suatu perubahan dan mengendalikan untuk kemajuan ide organisasinya. Peran manajer di sini adalah memecahkan masalah dan menghasilkan ide-ide baru serta menerapkannya. Lalu yang kedua adalah pemecah masalah. Setiap organisasi pasti menemukan masalah dan hambatan dalam operasionalnya. Ketika suatu permasalahan atau hambatan terjadi, manajer harus bertanggung jawab untuk menyelesaikannya. Dan jika tidak, konflik antara anggota timnya, manajer harus menjadi penengah dan mencarikan alternatif strategis untuk menyelesaikan konflik tersebut. Yang ketiga adalah pembagi sumber daya. Seorang manajer juga berperan sebagai pembagi sumber daya, yaitu menentukan di mana sumber daya tersebut harus dialokasikan untuk mendapatkan hasil yang terbaik. Sumber daya yang dimaksud di sini adalah berupa dana, tenaga kerja, material, mesin, dan sumber daya lainnya. Yang keempat adalah negosiator. Seorang manajer adalah juga seorang negosiator. Berpartisipasi atau mengambil bagian dalam melakukan negosiasi dengan pihak luar untuk memperjuangkan kepentingan bisnis dan perusahaannya. Sekian dari saya. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.